8 Pengendalian internal dan kas. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran materi bab 8 ini. Setelah nanti mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan dan mengilustrasikan tujuan dan unsur-unsur dari pengendalian internal. Mampu menjelaskan dan mengilustrasikan penerapan pengendalian internal terhadap kas. Mampu menjelaskan karakteristik dan fungsi rekening bank dan kegunaannya dalam mengendalikan kas. Mampu menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rekonstitusi bank dalam pengendalian kas. Mampu menjelaskan dana kas keperluan khusus. Mampu menjelaskan dan mengilustrasikan pelaporan kas dan setara kas dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rasto kas terhadap beban kas bularan untuk mental kemampuan perusahaan bertahan dalam bisnis. Sekarang kita masuk ke materi pengendalian internal atau kerangka kerja terintegrasi. Apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal ialah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Kalau tadi kita udah bahas tentang apa itu pengendalian internal, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki 3 tujuan, yaitu pengamanan aset, lalu informasi akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki 5 unsur yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Di antaranya ialah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, dan yang terakhir informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah dasar dari sistem pengendalian internal perusahaan. Lingkungan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama, filosofi manajemen dan gaya operasi, yaitu sikap dan nilai yang diterapkan pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Kedua, struktur organisasi, yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar pengawasan berjalan efektif. Ketiga, kebijakan personalia, yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membentuk budaya kerja serta perilaku karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Di sini ada prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut ini. Yang pertama ialah personel yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib. Lalu yang kedua ada pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Lalu yang ketiga ada operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Dan yang terakhir ada bukti dan langkah-langkah keamanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Ada 2 tanda peringatan sistem yang akan dibahas. Yang pertama ialah tanda peringatan sistem dari manusia, lalu yang kedua ialah tanda peringatan sistem akuntansi. Kita akan membahas tanda peringatan sistem dari manusia terlebih dulu. Yang pertama ialah perubahan drastis gaya hidup, tanpa memenangkan undian berhadiah. Yang kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak mengambil cuti. Lalu yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Dan yang terakhir, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Selanjutnya, kita akan membahas tanda peringatan sistem akuntansi. Yang pertama, dokumen hilang atau jeda nomor transaksi, bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Lalu yang kedua, peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan, pengembalian bisa saja palsu. Yang ketiga, perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank, bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetore bank. Yang keempat, peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat, karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Dan yang terakhir, penundaan pencatatan transaksi, kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Selanjutnya keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor
yaitu pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Sekarang kita akan membahas pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas, cash, meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya, siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya, yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Selanjutnya pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama pelanggan, yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa dan pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai. Pada penjualan tunai, proses dimulai saat pelanggan membeli barang dan membayar secara tunai di kasir. Kasir menerima uang, menyerahkan barang beserta struk penjualan, lalu mencatat transaksi melalui mesin kasir. Kas yang diterima kemudian disimpan oleh bagian kasir dan disetorkan ke bank. Bukti setoran bank selanjutnya diserahkan ke bagian akuntansi. Berdasarkan bukti setoran tersebut, bagian akuntansi mencatat transaksi ke dalam jurnal sebagai ayat jurnal penjualan tunai. Alur ini menunjukkan adanya pemisahan tugas antara bagian penjualan, kasir, dan akuntansi sebagai bentuk pengendalian internal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kas kurang atau kas lebih atau bisa disebut juga cash short and over. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai sebesar Rp35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai Rp35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas, dan kekurangan kas sebesar Rp22 juta, yang diperoleh dari pengurangan Rp35.690.000 dengan Rp35.668.000 akan dicatat sebagai kas sebesar Rp35.668.000 dicatat di akun kas di bagian debit. Lalu Rp22.000 dicatat di akun kas kurang atau lebih di debit. Sedangkan Rp35.690.000 dicatat di akun penjualan di kredit. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut. Pada akhir periode akuntansi, saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Dan saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ialah ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran, remittance slip, bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik, Electronic Fund Transfers, EFT. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Selanjutnya pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Dan kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh,
Pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Selanjutnya ada sistem voucher. Sistem voucher, A-voucher system, merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Selanjutnya kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Sekarang kita akan membahas tentang rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Lalu yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Dan yang terakhir, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Selanjutnya ada laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi, yang disebut laporan bank, bank statement, dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan, hard copy, maupun email, soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Sekarang kita bisa lihat bentuk laporan bank. Dalam foto tersebut ditampilkan laporan bank atau bank statement milik PT Sigma Utama yang diterbitkan oleh Bank Cipta Karya. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan seluruh aktivitas transaksi pada rekening bank perusahaan selama satu periode tertentu, mulai dari saldo awal, mutasi transaksi, hingga saldo akhir. Di bagian header laporan, dapat dilihat informasi mengenai nama bank, nama nasabah, nomor rekening, serta periode laporan. Laporan ini mencakup periode dari tanggal 30 Juni sampai dengan 31 Juli. Saldo awal rekening pada awal periode tercatat sebesar Rp4.216.600. Selama periode tersebut, terjadi beberapa jenis transaksi yang memengaruhi saldo rekening. Pertama, terdapat transaksi setoran yang merupakan dana masuk rekening perusahaan dengan total sebesar Rp13.749.750. Setoran ini dapat berasal dari penerimaan pembayaran pelanggan, transfer masuk, maupun setoran tunai. Kedua, terdapat transaksi penarikan atau dana keluar dari rekening perusahaan dengan total sebesar Rp14.606.870. Penarikan ini bisa berupa pembayaran melalui cek, transfer keluar, maupun pembayaran otomatis. Selain itu, terdapat pula debit dan kredit lain-lain, salah satunya berupa transaksi kredit sebesar Rp90.000, yang biasanya berasal dari koreksi bank atau transaksi otomatis tertentu. Setelah seluruh transaksi tersebut diperhitungkan, maka saldo akhir menurut laporan bank tercatat sebesar Rp3.359.780. Pada bagian rincian transaksi, laporan bank menampilkan tanggal transaksi, nomor cek, jenis transaksi, jumlah dana yang masuk atau keluar, serta saldo setelah transaksi terjadi. Jenis transaksi yang muncul antara lain cek, transfer otomatis, memo bank, serta biaya administrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Dari sudut pandang perusahaan, rekening bank dicatat sebagai aset dengan nama kas di bank. Artinya, saldo yang ada di bank merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jika saldo kas di bank bertambah, maka aset perusahaan meningkat, dan jika saldo kas di bank berkurang, maka aset perusahaan menurun. Sebaliknya, dari sudut pandang bank, saldo rekening nasabah dicatat sebagai liabilitas. Hal ini karena dana yang disimpan oleh nasabah merupakan kewajiban bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh nasabah. Ketika nasabah melakukan setoran atau menerima transfer masuk, maka liabilitas bank meningkat. Sebaliknya, ketika nasabah melakukan penarikan dana, pembayaran cek, atau transfer keluar, maka liabilitas bank menurun. Perbedaan sudut pandang pencatatan inilah yang sering menyebabkan perbedaan saldo antara catatan perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut umumnya disebabkan oleh transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan atau belum diproses oleh bank, seperti beban administrasi bank, bunga bank, cek kosong, transfer elektronik,
serta kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi bank, yaitu proses pencocokan saldo kas menurut perusahaan dengan saldo menurut bank agar laporan keuangan yang disajikan menjadi akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Selanjutnya kita akan membahas catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Pada slide ini ditunjukkan perbandingan antara catatan kas PT Sigma Utama dengan laporan bank. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat apakah saldo kas menurut perusahaan sudah sama dengan saldo kas menurut pihak bank. Berdasarkan laporan bank, saldo awal kas tercatat sebesar Rp4.218.600. Selama periode berjalan, terdapat penambahan saldo yang berasal dari setoran sebesar Rp13.749.750 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp408.000. Dengan demikian, total penambahan saldo adalah Rp14.157.750. Selain penambahan, laporan bank juga menunjukkan adanya pengurangan saldo berupa cek sebesar Rp14.698.570, cek kosong sebesar Rp300.000, serta beban administrasi bank sebesar Rp18.000. Total pengurangan tersebut adalah Rp15.016.570. Setelah memperhitungkan seluruh transaksi tersebut, saldo akhir menurut laporan bank adalah Rp3.359.780. Sementara itu, berdasarkan catatan PT Sigma Utama, saldo awal kas tercatat sebesar Rp4.227.600. Perusahaan mencatat adanya setoran sebesar Rp14.565.950, serta pengeluaran cek sebesar Rp16.243.560. Berdasarkan catatan tersebut, saldo akhir kas menurut perusahaan adalah Rp2.549.990. Perbedaan saldo akhir antara laporan bank dan catatan perusahaan menunjukkan bahwa PT Sigma Utama perlu melakukan rekonsiliasi bank untuk mengetahui penyebab selisih dan menyesuaikan saldo kas agar sama. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Selanjutnya kita akan membahas rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian bank dan bagian perusahaan. Untuk bagian bank, dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Sedangkan bagian perusahaan, dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua jumlah saldo yang telah disesuaikan harus sama. Saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Pada slide ini kita bisa melihat contoh rekonsiliasi bank, yaitu proses penyesuaian antara saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan agar diperoleh saldo yang sama dan benar. Rekonsiliasi dimulai dari saldo kas menurut bank. Saldo ini kemudian ditambah dengan transaksi yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum tercantum dalam laporan bank, seperti setoran yang belum dicatat oleh bank. Selanjutnya, saldo kas menurut bank dikurangi dengan transaksi yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan, seperti cek yang belum diuangkan. Setelah dilakukan penyesuaian tersebut, diperoleh saldo kas menurut bank yang telah disesuaikan. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian terhadap saldo kas menurut perusahaan. Saldo ini ditambah dengan penerimaan yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan, seperti pembayaran piutang yang diterima langsung oleh bank. Kemudian, saldo kas menurut perusahaan dikurangi dengan pengeluaran yang telah dicatat oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan, seperti cek kosong, beban administrasi bank, dan biaya lain-lain. Setelah seluruh penyesuaian dilakukan, diperoleh saldo kas menurut perusahaan yang telah disesuaikan. Saldo kas yang telah disesuaikan menurut bank dan menurut perusahaan harus menunjukkan jumlah yang sama, sebagai bukti bahwa rekonsiliasi bank telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Yang akan kita bahas terlebih dulu ialah rekonsiliasi sisi bank. Langkah pertama,
Masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contohnya, setoran belum dicatat bank pada akhir periode, deposit in transit setoran dalam perjalanan. Langkah ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode, outstanding check. Langkah keempat, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Selanjutnya rekonsiliasi sisi perusahaan. Langkah kelima, masukkan saldo bas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah keenam, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contohnya, wesel tagih dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah ketujuh, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jumal. Contohnya cek kosong, NSF, pelanggan, beban administrasi bank. Langkah ke-8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Langkah terakhir, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan 8 sama. Selanjutnya ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama pada tampilan 7. Laporan bank menunjukkan saldo sebesar Rp3.359.780 per tanggal 31 Juli. Sementara itu, saldo kas yang tercatat dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah sebesar Rp2.549.990. Berikut ini merupakan informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah rekonsiliasi bank yang telah disebutkan sebelumnya. Langkah kedua, setoran pada tanggal 31 Juli yang belum dicatat dalam rekening bank adalah sebesar Rp816.200. Langkah ketiga, cek-cek yang belum diuangkan terdiri atas, cek nomor 812 sebesar Rp1.061.000. Lalu cek nomor 878 sebesar Rp435.390. Dan yang terakhir, cek nomor 883 sebesar Rp48.600. Total cek yang belum diuangkan adalah sebesar Rp1.544.950. Langkah ke-6, wesel tagih sebesar Rp400.000 beserta bunga sebesar Rp8.000 telah diterima oleh bank, namun belum dicatat dalam jurnal perusahaan. Hal ini ditunjukkan dalam memo kredit sebesar Rp408.000. Langkah ke-7, cek dari pelanggan atas nama Thomas Tarigan sebesar Rp300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi, sebagaimana tercantum dalam memo debit sebesar Rp300.000. Beban administrasi bank sebesar Rp18.000 belum dicatat dalam jurnal perusahaan, sebagaimana ditunjukkan dalam memo debit sebesar Rp18.000. Sebagai tambahan, ditemukan suatu kesalahan pencatatan sebesar Rp9.000. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 dengan nilai sebesar Rp732.260 untuk pembayaran utang kepada CV Mahakam, dicatat dalam jurnal perusahaan sebesar Rp723.260. Pada tampilan ini disajikan rekonsiliasi Bank PT Sigma Utama per tanggal 31 Juli 2015. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk menyesuaikan saldo kas menurut laporan bank dengan saldo kas menurut catatan perusahaan agar menunjukkan jumlah yang sama. Rekonsiliasi dimulai dari saldo kas menurut laporan bank, yaitu sebesar Rp3.359.780. Selanjutnya, saldo tersebut ditambah dengan setoran tanggal 31 Juli yang belum dicatat oleh bank, sebesar Rp816.200, sehingga diperoleh jumlah sementara sebesar Rp4.175.980. Kemudian, saldo tersebut dikurangi dengan cek-cek yang belum diuangkan, yaitu cek nomor 812 sebesar Rp1.061.000, cek nomor 878 sebesar Rp435.390, dan cek nomor 883 sebesar Rp48.600. Total cek yang belum diuangkan tersebut adalah sebesar Rp1.544.990.
Setelah pengurangan tersebut, diperoleh saldo kas menurut bank yang telah disesuaikan sebesar Rp2.630.990. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi dari sisi saldo kas menurut catatan perusahaan, yang tercatat sebesar Rp2.549.990. Saldo ini kemudian ditambah dengan pembayaran wesel tagih dan bunga yang diterima oleh bank, sebesar Rp408.000, sehingga jumlah sementara menjadi Rp2.957.990. Setelah itu, saldo tersebut dikurangi dengan cek kosong sebesar Rp300.000, beban administrasi bank sebesar Rp18.000, serta kesalahan dalam mencatat cek nomor 879 sebesar Rp9.000. Total pengurangan ini adalah sebesar Rp327.000. Setelah penyesuaian, diperoleh saldo kas menurut perusahaan yang telah disesuaikan sebesar Rp2.630.990. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan telah sama, sehingga proses rekonsiliasi Bank PT Sigma Utama telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Juli, dicatat kas di bagian debit sebesar Rp408.000. Selanjutnya, akun wesel tagih dicatat di bagian kredit sebesar Rp400.000, dan akun pendapatan bunga dicatat di bagian kredit sebesar Rp8.000. Pada tanggal 31 Juli juga, terdapat pencatatan piutang usaha atas nama Thomas Tarigan di bagian debit sebesar Rp300.000. Selain itu, akun beban lain-lain dicatat di bagian debit sebesar Rp18.000. Akun utang usaha kepada CV Mahakam dicatat di bagian debit sebesar Rp9.000. Terakhir, akun kas dicatat di bagian kredit sebesar Rp327.000. Selanjutnya kita akan membahas dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Selanjutnya kita akan membahas ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar Rp500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Maka dicatat nominal sebesar Rp500.000 di akun kas kecil di bagian debit. Dan nominal sebesar Rp500.000 dicatat di akun kas di bagian kredit. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut. Perlengkapan kantor sebesar Rp350.000. Lalu perangko dan bibit perlengkapan kantor sebesar Rp22.000. Perlengkapan toko sebesar Rp35.000. Dan yang terakhir ada administrasi lain-lain sebesar Rp30.000. Dengan demikian, total keseluruhan biaya tersebut adalah sebesar Rp467.000. Ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus, dicatat perlengkapan kantor di sisi debit sebesar Rp402.000. Selanjutnya, perlengkapan toko dicatat di sisi debit sebesar Rp35.000. Selain itu, beban administrasi lain-lain dicatat di sisi debit sebesar Rp30.000. Dan yang terakhir, akun kas dicatat di sisi kredit sebesar Rp467.000. Selanjutnya pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat likuid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas, cash equivalence. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Pada laporan posisi keuangan kedai kopi per 31 Desember 2016, tercatat di aset lancar, kas dan setara kas sebesar Rp235 juta. Selanjutnya, rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan, ratio of cash to monthly cash expenses, berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi.
Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan terhadap beban kas bulanan diperoleh dari pembagian kas pada akhir tahun dengan beban kas bulanan. Kas, termasuk setara kas, diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan, terkadang disebut cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas diperoleh dari pembagian arus kas negatif dari kegiatan operasi dengan 12. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir, yaitu ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut, dalam ribuan, diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Untuk tahun berakhir 29 April, kas dan setara kas pada akhir tahun 4 tercatat sebesar $9.353, sedangkan tahun 3 sebesar $4.376, di tahun 2 tercatat sebesar $4.237, dan yang terakhir di tahun 1 tercatat sebesar $12.268. Untuk arus kas dari kegiatan operasi di tahun 4 tercatat sebesar $13.915, sedangkan di tahun 3 tercatat sebesar $18.770, di tahun 2 tercatat sebesar $15.771, dan yang terakhir di tahun 1 tercatat sebesar $16.708. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dihitung dengan membagi total beban kas tahunan dengan 12 bulan. Pada tahun keempat, beban kas tahunan sebesar $13.915 dibagi 12, sehingga beban kas bulanannya sebesar $1.160. Pada tahun ketiga, beban kas tahunan sebesar $18.770 dibagi 12, menghasilkan beban kas bulanan sebesar $1.564. Pada tahun kedua, beban kas tahunan sebesar $15.771 dibagi 12, sehingga beban kas bulanannya sebesar $1.314. Sedangkan pada tahun pertama, beban kas tahunan sebesar $16.708 dibagi 12, menghasilkan beban kas bulanan sebesar $1.392. Selanjutnya, rasio kas pada beban kas bulanan menunjukkan berapa lama kas yang tersedia mampu menutup pengeluaran. Pada tahun keempat, kas sebesar $9.353 mampu menutup beban kas selama 8,1 bulan. Pada tahun ketiga, kas sebesar $4.376 hanya mampu menutup beban kas selama 2,8 bulan. Pada tahun kedua, kas sebesar $4.237 mampu menutup beban kas selama 3,2 bulan. Sementara pada tahun pertama, kas sebesar $12.268 mampu menutup beban kas selama 8,8 bulan.